kan? Makanya ente nggak mau nyimak. Tadi saya sama Kenzo, saya jabarkan juga tentang Islam. Tadi saya dengan Meme, Anda mendengarkan saja. Saya ditanya juga. Silakan. Iya. Oke, di mana? Oke, sedikit dari saya ya, teman-teman ya. Ya, Sedikit aja. Teman-teman maaf ya. Jadi Yesus telah mengajarkan siapa yang meninggikan diri ya, maka akan direndahkan. Tapi sebaliknya siapa yang mau merendahkan diri, maka akan ditinggikan. Ya. Ajaran Yesus di sini sangat mulia, ya. Yesus sebagai utusan, ya, ajarannya sangat mulia. Jadi tidak mungkin Yesus dengan serta-merta aku adalah Allah, sembahlah aku, tidak mungkin, ya. Apalagi berkata, yang senada dengan itulah. Tapi Yesus mengatakan begini, Pak. Ya, Pak, Yesus mengatakan begini, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Sebentar, karena kerendahan dirinya tersebut, ya, dan dia dalam kerendahan hatinya, dalam kerendahan dirinya sebagai anak manusia, dia sanggup berkata, aku akan membangkitkan, aku akan membalas. Dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang hanya sanggup dipegang oleh dia yang bergelar Tuhan, ya. Maka dari itu, saya sampai hari ini menuhankan anak manusia, menuhankan utusan bernama Yesus. Tidak menuhankan Tuhan yang dikenalkan dengan tulis kisah Musa, tahap 14. Nah itu yang saya pertanyakan Pak Jaya. Di mana dalilnya menjanjikan hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Kan itu. Dari tadi itu enggak ada Anda sampaikan. Saya memberikan satu narasi. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba pakai dalil kita, di mana dalilnya bahwa menuhankan Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal? Bang, di Alkitab itu 32.000. Tunggu dulu kau sabar dulu. Biarkan dulu Jaya. Ayat itu aja yang diambil. Coba tunjukkan dalilnya di mana, Pak? Dalilnya sudah saya baca dari tadi, ya. Tentang bagaimana berdoa, tentang bagaimana berpuasa, tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Itu adalah dalil-dalil yang memimpin kami kepada kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena iman kepada Yesus. Kalau kami iman kepada Yesus tapi tidak lakukan seperti yang tadi saya bacakan itu, maka jangan harap masuk ke surga, maka jangan harap masuk kekal. Dan terakhir, ini saya katakan nanti disambung yang lain karena saya ada tamu ya. Saya minta dalil Pak untuk mentuhankan Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal. Itu kan masuk ranah pengajaran. Saya paham itu. Itu pengajaran. Ketika Anda mentuhankan Yesus, pakai dalil dong. Masa mentuhankan manusia tidak ada dalil? Gimana ceritanya? Mentuhankan manusia ya, karena ada dalil. Dalilnya udah tadi saya bacakan. Sebagai contoh. Di mana dalilnya, Pak? Di mana dalilnya? Nih, sebagai ini ya. Yesus setara dengan Tuhan pemilik negeri ini. Matius 24 ayat 30 dan Markus 13 ayat 26 setara dengan IS2 ayat 210. Nah ini yang menunjukkan sendiri kontradiksinya. Ya, yang nanti kau yang nyambung Kenzo. Matius 24. Kita berdialog nanti, tentukan tema yang apa yang kamu kuasai, kita dialog dua arah. Ya, ini yang Anda selalu menyetarakan dengan Bapa. Yesus sendiri tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Bapa. Bagaimana mungkin setara? Dengarkan dulu. Bagaimana mungkin setara, Pak, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu loh. Saudara Dabo, sesungguhnya Dabo itu siapa sih? Saya begini, Pak. Saya ini Dalbo. Ya. Penginjil jujur, penginjil jujur, mengajari kalian
memahami bahasa Indonesia dengan baik. Karena kalian ini tidak paham bahasa Indonesia dengan baik. Betul nggak? Sesungguhnya dalbo adalah pernyataan dabo ya yang diwujudkan dengan kata-kata mulai dari oe-oe. Anda bertanggung jawab dulu. Di mana setaranya Yesus dengan Bapa? Ya, itu loh. Iya. Kalau Anda bisa memahami siapa dalbo sesungguhnya, maka Anda akan memahami siapa Allah, siapa firman, ya. Dan kalau Firman Anda, itu perkataan, Pak. Iya, betul. Firman adalah perkataan. Perkataan bukan berarti iya. Yesus menjadi firman. Iya, tapi bukan hanya sekedar perkataan. Kalau Anda benar-benar memahami firman-nya. Ya pakai dalil, coba kita, Pak, Iya. pakai dalil. Iya, betul. Kalau Anda benar-benar memahami firman-nya, maka Anda benar-benar akan memahami siapa Tuhannya Musa yang sejati tak terbantahkan. Bukan Tuhan-Tuhanan. Siapa Tuhannya Musa yang tak terbantahkan itu, Pak? Tuhannya Musa yang tak terbantahkan adalah memperkenalkan diri tidak minta disembah, ya. Dan kutipannya penulis Taurat sanggup mengawali dengan Weyomer Elohim. Pertanyaan saya, apakah Musa mentuhankan Yesus? Nah, Ya. kalau Anda ingin lebih jauh ya akan hal itu, Saya tanya, apakah Musa mentuhankan Yesus? Iya. Ya, di mana dalilnya? Oke, bentar ya, bentar teman ya. Ini bicara Dalil, Tuhannya pakai Musa dalil yang kita. sejati ya. Tuhannya Musa yang sejati ya. Kutipannya terawali dengan Weyomer Elohim, memperkenalkan diri tidak minta disembah. Kemudian di abad ke-7 ada memperkenalkan diri dengan maaf nih, dengan tinggikan diri sebagai yang perkasa lagi bijaksana ya, sebagai yang minta disembah. Kutipannya dalam bahasa Arab tidak terawali dengan kolarab atau kolaluloh. Tetapi Tuhanmu berkata, Pak, Tuhan Yesusmu berkata, engkau harus menyembah Tuhan alam. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Tuhan Allahmu ya, artinya apa? Artinya adalah Ada artinya ya. Kurios Theosmu ya. Yod Hevave Elohnu ya. Tidak bicara Allah, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bicara Yod Hevave. Nah itu Tuhanmu juga meminta Tuhannya disembah, Pak. Teman-teman lanjut teman-teman. Tunggu dulu, pada saat Tuhanmu memperkenalkan ini meminta Tuhannya disembah, Pak. pada saat kita fokus pada Iya, saat Tuhanmu ini meminta Tuhannya disembah. diri yang perdana ya. Gini, Perdana. gini, kita koreksi dulu otaknya Bang Dalbo ini. Bang Silakan. Dalbo meyakini nanti akan ada batu punya mata, punya mulut, ya. Dia bisa bersaksi siapa saja yang mencium dia dan dia akan memberitahu nama-namanya. Jelas sekali. Itu Bang Dalbo percayai, gitu loh. Batu itu bisa punya mata, punya mulut, Bang Dalbo percaya. Tetapi orang Kristen beriman bahwa Tuhan berinkarnasi dalam Yesus, itu Anda bantah mati-matian. Cobalah. Pakai dalil coba kita, Pak. Bukan saya bantah, kita pakai dalil coba. Di mana Yesus pernah mengaku Tuhan dan nusul jadi manusia di mana? Ini simpel aja, dipersimpel aja. Di mana Yesus mengaku firman? Silakan. Lagian Pak Hanzo, kalau soal batu bersaksi di Bible juga ada. Ada. Saya nggak ke situ, Ben. Ada. Bahkan batu menangis ada, batu berteriak ada. Kita nggak percaya kalau ada begituan ya. Jadi kamu tidak percaya Bible? Oh, percaya Bible. Nah itu tertulis di Bible, tapi Pak. nggak Batu ada, berteriak. Kita nggak ada beriman kepada batu, ya. Nggak ada, kita Ada nggak tertulis di beriman. Bible, saudara. Di Bible Anda Maksudku, aku tertulis itu cuma- batu berteriak. Ini loh, aku cuman ingin menyadarkan pola pikir Anda ini loh. Sesuatu Silakan. benda mati bisa menjadi hidup, Anda percaya. Tetapi Tuhan menjadi manusia yang sangat sepele, Anda nggak percaya. Lebih mudah mana Tuhan menjadi manusia atau batu punya mata, punya mulut? Coba otaknya tolong encer dikit lah, teman-teman. Silakan. Baik, kita gunakan dalil ya. Kita gunakan dalil. Apa yang sulit bagi Allah, ya, apapun itu narasinya. Ambil dulu ini, nak. Ada telepon masuk.
Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya firman, malah dijadikan firman. Ya. Dan kedua, Anda mengkritiki di dalam hadis, tetapi Anda tidak mau mengkritiki yang ada di dalam Bible bahwa batu juga berteriak. Bagaimana ceritanya batu ini berteriak, Pak? Coba itu dulu. Bagaimana ceritanya ini batu berteriak, Pak? Di mana? Ini aku buka dulu di mana itu. Oh, nggak tahu dia. Tuh. Wala Coba, haula wa quwata illa billah. Sini dulu. Saya buka datanya. lah. Sebentar, Ya. sebentar dialog kan. Biar enak gitu loh. Iya. Tunggu. Nah, kamu jelaskannya. Ah, ya santai. Kemana tadi Pak Jaka ya? Kok turun? Lari dia, Pak, enggak mampu menunjukkan. Di Lukas 19:40. Silakan dibaca. Kamu yang baca, Pak. Aja nanti dikira ngarang-ngarang. Baca Ini dulu. Pak, baru dia dengar. Iya, banyak juga di kitab Yosua juga ada tuh. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Coba dibaca dulu, Pak Henso. Banyak batu bersaksi, Batu berteriak. Bagaimana ceritanya ini batu berteriak? Nanti lanjut, Ben. Ada panggilan Kita dari saya. kita baca mundur sebentar ya. Oh, mau dimundurkan? Biar masa mau tahu ayat. Iya, tapi- silakan. Nah, ya kan. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ini adalah bentuk dari sarkasme. Paham nggak sarkasme? Ya, jadi bukan maksudnya secara literal batu ini berteriak. Ini adalah wujud dari gaya bahasa. Yesus itu Gaya bahasa. sering loh, ini kalau dijelaskan masih ngeyel. Ini jelas tertulis batu berteriak. Analogi. Jelas. logika Coba batu saya tampilkan dulu itu, Ben. Tampilkan dulu itu, Ben. Enggak, ini beda lagi. Analoginya aja dulu, kasih dulu saya analogi Hanzo. Yang analogi yang masuk akal. Bagaimana menganalogikan batu berteriak? Silakan. Bang, kamu tahu bentuk sarkas nggak sih? Itu bukan analogi. Jelas ada tertulis, mau dianalogikan lagi. Gayamu, Dek, terlalu tinggi, ilmumu cemen. Jawabnya itu ada dalam tanda petik ya. Tanda petik, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Masa kamu nggak ngerti kalau ini adalah bentuk sarkas? Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Batu berteriak itu maksudnya apa? Silakan. Jadi sarkas untuk mereka ini kan Sarkasnya dalam bentuk apa? Iya, maksudnya jawab gini. adalah orang Tanya Farisi, batu kan? berteriak Dia itu apa menguji. maksudnya? Itu yang harus Dia kan menguji. Hanzo jelaskan. Apa itu? Iya, kan orang Farisi ini kan poinnya, kita kalau mau baca jangan dipenggal-penggal ayatnya. Ya, Ya, silakan dijelaskan batu berteriak itu apa maknanya di situ. Kalau memang bentuk sarkas, apa bentuk sarkasnya? Dia menjelaskan tentang apa, maknanya apa di situ. Batu berteriak, silakan. Bisa tidak Anda menjabarkan? iya kan tinggal baca ini. Ini kan panjang Kalau ayatnya tinggal dari dibaca, 28, kalau bro. tinggal dibaca artinya itu secara letterlek. Nah, masa ada batu berteriak kalau tinggal dibaca? Kalau Hanzo mengatakan bahwa sisanya itu adalah makna alegoris atau sarkas, nah silakan jabarkan apa maknanya. Silakan. Bisa tidak? Nah, jangan tawa. Biasa. Enggak, silakan. Iya, silakan. Oke, kita ke 38 ya. Ini kan poin. Jabarkan dulu yang perikopnya. tadi batu berteriak itu, jabarkan dulu. Perikopnya adalah Yesus dilulukan. Ini panjang sebenarnya. Nggak bisa kita mulai dari ayat yang pendek lalu menafsirkan, nggak bisa. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah muridmu itu." Maksudnya disuruh menegur, ya kan? Yang ditegur apa? Murid-muridnya mau ditegur apa gitu kan? Mau murid-murid nggak bersalah kan?
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Di sini maksudnya Yesus kan dilulukan, ya kan? Yesus dilulukan sebagai raja. Lalu Yesus disuruh menegur, tapi Yesus kan tidak menolak dilulukan sebagai raja. Maka jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maksudnya diam tidak mengelulukan Yesus, maka batu ini yang akan mengelulukan Yesus. Paham nggak? Kalau masih nggak paham, aku angkat tangan, bro. Lanjut. Iya, enggak. Di situ pertanyaannya tidak menyentuh. Jawabannya tidak menyentuh pertanyaan. Nah, pertanyaan di situ bagaimana caranya batu itu bisa berteriak? Itu saja. Aduh, ya. Itu pertanyaan head to head loh. Anda tadi kan mengatakan gitu juga. Itu pertanyaan sebanding. Itu namanya perbandingan. Nah, bagaimana? Silahkan dijabarkan aja. Bagaimana caranya batu berteriak? Aduh, kan ini udah aku jelaskan. Di situ Apa? banyak orang Enggak ramai menyentuh sama sekali. melulukan. Jawabannya tidak menyentuh sama pertanyaan. Cara batu berteriak itu bagaimana? Kok cara batu berteriak dibilang ini bentuk sarkas kok? Nah, silahkan jelaskan apa makna di balik itu. Kalau memang bentuk sarkas, silahkan. Kan di situ Yesus sedang dielulukan, ya kan? Dielulukan, ditinggikan, dipuji-puji. Nih, gue lihat ya, di mana dia dipuji. Makna sarkas batu berteriak, Hanzo. Oke, aduh kamu ini gimana sih? Orang Farisi ini gini kan. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, kan? Dielulukan nih, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Nah, ada orang Farisi nih yang di antara orang banyak itu berkata, guru, tegurlah murid-muridmu ini. Murid-muridnya ini kan banyak, bukan 12 murid aja. Yang menerima dia itu kan banyak, ada 5.000 orang lebih yang diberi makan. Jawab Yesus kan, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu yang akan bersorak-sorai, batu yang akan berteriak, batu yang akan memuji. Itu bentuk sarkas, bro. Iya, pertanyaannya bagaimana caranya batu bisa berteriak? Astaga. Nah, sedangkan jawaban Hanzo tidak menyentuh sama sekali. Sedangkan menurut Yesus, dengar, menurut Yesus batu, dengar, menurut Yesus batu juga bisa berteriak. Nah, Hanzo tidak menjawab apa yang dipertanyakan. Ini 200 orang loh ya. Iya, memang 214 orang ketawa di bawah dan mendengarkan jawaban Hanzo yang tidak nyambung dengan pertanyaan. Pendidikan Anda apa? Makanya begini, tadi Anda bertanya, itu dipertanyakan balik oleh host sebagai perbandingan. Nah, bagaimana caranya batu bisa berteriak menurut Yesus? Kan Yesus ini mengatakan bahwasanya batu bisa berteriak. Itu caranya bagaimana? Sedangkan jawaban Anda tidak nyambung sama sekali. Kau tahu sarkasme nggak? Sindiran. Iya, sarkasme itu apa makna di balik itu? Nggak ada. Aduh bang, kamu ini ya ampun. Begini tidak ya, ada yang Anda terangkan makna sarkasme yang dilontarkan bahwasanya batu berteriak. Apa maknanya? Apa maknanya tadi coba? Apa maknanya? Maknanya menyindir orang-orang Farisi. Iya, sindirannya dalam bentuk apa? Kalau mereka orang-orang itu murid-murid tidak mengeluhkan dia, jadi batu ini yang akan mengeluhkan dia nanti. Itu sindiran. Sindiran bagaimana? Nah, itu sindiran kan? Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan bahwasanya batu bisa berteriak. Caranya bagaimana? Kalau sarkasme maknanya apa? Sedangkan sarkasme itu pasti ada artinya. Gini. Berarti nggak sampai pola pikir. Bukan nggak sampai, memang Anda yang tidak nyambung, tidak menyentuh dengan pertanyaan. Jawaban Anda muter-muter di situ. Yaudah, bahkan gini, ketika pertanyaan Anda lontarkan kepada kami itu dijawab, lalu dikembalikan kepada Anda cari remisnya di atas. Nah, bahkan remisnya yang di atas itu tidak nyambung juga dengan jawaban. Aku kan sudah dengan jawab. Pertanyaan itu tidak menyentuh sama sekali. Jadi Yesus kan ditinggikan di situ oleh murid-muridnya yang banyak itu kan, disuruh negur. Janganlah seperti itu, menyoraki kamu sebagai raja. Nggak elok, kamu bukan raja, kan begitu. Nah, sekarang kau jawab. Aku kan udah jawab nih. Kau bilang nggak gitu, nggak nyambung, bla bla bla. Enggak menyentuh sama sekali. Kamu. Bukan udah menjawab, itu sama saja tidak menjawab, Jo. Oke, yang nyentuh gimana? Coba aku mau dengar. Pertanyaannya tadi menurut Yesus batu bisa berteriak. Cara batu berteriak itu bagaimana? Itu satu.
Dan yang saya tampilkan tadi di kitab Yosua, batu itu bisa bersaksi. Bagaimana caranya batu bersaksi coba? Lah, ditanya kok nanya balik. Kau terangkan dulu menurut pemahamanmu apa? Ya ayat ini. ada, masalahnya ada. Dalilnya di kitabmu mau saya tampilkan. Anda menampilkan dalil tidak? Silakan Jangan tampilkan lompat-lompat. dalil kalau bertanya. Contoh Jangan seperti lompat. ini. Ini saya ajarin kau kalau bertanya gini. Oh. Silahkan ajarin. Silakan. Nah, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Pertanyaan saya, bagaimana cara batu bersaksi? Silakan. Ini tertulis. Ini yang namanya bertanya dengan sesuai dalil, Pak. Kalau kamu tadi bertanya, mana dalilnya? Silakan tampilkan. Silakan jelaskan dulu ini. Ya kau jelaskanlah, kau yang bawa kan. Saya mempertanyakan dalil. Apakah tidak sanggup? Akui aja kalau tidak sanggup. Sebentar, Hmm. kita buka aja. Sebenarnya Ini di Gampang. dalam kitab Yosua. iya, kita buka. Jangan diambil sepotong-sepotong kalau mau paham ayat. Coba dibaca Bagaimana dari- bagaimana kami tidak mengambil sepotong? Anda juga seperti itu. di mana? Mana aku Coba ambil seperti itu? Anda menuhankan Yesus itu mengambil apa? Bapa dan aku Banyak, adalah satu. banyak. Setelah lahir Tuhan di kota Daud. Itu diambil, dicomot tidak? Dicomot. Nggak ada, kita coba-coba. Hmm. Ini jelaskan dulu ini. Batu inilah yang akan menjadi saksi Masih mau terhadap datang kita. besok. Saya Ah. dari beli rokok saya habis rokok saya. Nah, ini jelaskan dulu, Zo. Batu bersaksi. Bagaimana caranya batu bersaksi? Silahkan. Ya, Ini cara bertanya yang baik, Jo. Ada dalil, ini yang dipertanyakan. sabar, jangan ketawa. Itu Yosua berapa itu, bro? Ada Yosua. Yosua berapa itu? Biar cepat. Alkitab ada 32.000 lebih, mustahil kita menghafalnya ya. Jangan menghela nafas. Sekarang udah canggih, tinggal buka kan. Cuma daripada aku lebih lama mencari kan. Yosua. Yosua 24 nomor 27. Oke. Ini panjang bener nih ayatnya. Baruan perjanjian disikap. Kita ke 24 dulu ya. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka. Yosua menulis semua di dalam kitab hukum Allah, lalu mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana, di bawah pohon besar di tempat Tuhan, kudus Tuhan. Kata Yosua kepadanya, seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini ya, udah jelaskan, clear loh. Jadi batu, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana. Oke? Jadi semacam prasasti lah ya. Kalau di kita zaman sekarang kan undang-undang, ada bermaterai lah kayak gitu. Pertanyaannya Zaman- begini, Hanzo. Bagaimana caranya batu itu bersaksi menurut Yosua? Lah ini kan udah ditulis. Apa? Bagaimana? Caranya gimana? Yosua menulis semua itu di dalam kitab hukum Elohim, lalu mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana. Paham nggak? Seperti batu nisan itu loh, untuk peringatan orang yang meninggal di dalamnya. Siapa dia, lahir kapan, meninggal di mana, itu aja, simple. Paham nggak? Kalau nggak paham, angkat tangan, lanjut. Itu bro, ya. Cuman itu aja. Nah, caranya batu Ngomong bersaksi bagaimana? Maumu seperti punya mata, punya mulut gitu, mirip punyamu gitu. Lah Nggak itu ada. yang Anda pertanyakan. Itu yang Anda pertanyakan. Loh, kalau di kalian kan memang begitu adanya. Tafsirnya kan Mana mengatakan dalilnya? bahwa, Tampilkan dulu. waduh, kamu ini
Aduh bang, parah. Enggak, itu cara bertanya yang baik, cara diskusi yang baik itu Gini, baru bertanya. ketika kita bertanyakan, izin Ban Ben. Ketika kita bertanya, dalilnya dulu ditampilkan baru dipertanyakan. Anda bertanya dulu, bahkan di dalam Bible itu banyak ayat-ayat seperti ini, Pak. Mana gunung batuku? Tuhan gunung batuku. Itu. Nah ini yang ini Pak, bagaimana batu ini bisa bersaksi? Itu kan sudah, gimana sih Bang Dalbo? Kan sudah apanya yang sudah? Nyambung tidak Ben? Nyambung dong. Nyambung. Ulang ya. Yang dibawa nyambung tidak pertanyaan Benny dengan jawaban Henso? Yang dibawa coba typing di bawah. Nyambung tidak? Pasti bilang nggak nyambung karena tim kalian kan, tim Huri kan di bawah. Itu kan tim saya. Iyalah. kan tim seiman Anda pasti membela Anda, mustahil membela saya. Yang kan pertama tadi kan batu berteriak itu makin kagak nyambung juga jawaban Hanzo. Malah dikatakan ini makna sarkasme. Di mana makna sarkasme? Ya, Kan begini, bagaimana caranya batu berteriak? Itu satu. Yang kedua ini tadi bagaimana caranya batu bersaksi? Dua-duanya kagak nyambung, enggak menyentuh pertanyaan jawabannya. Ya, oke. Makanya yang di bawah ini itu enggak katanya. Kan begitu. Gini. Konsep berpikirnya kan Anda menyalahkan saya. Menyalahkan penjelasan saya nggak nyambung. Oke, sekarang harusnya Anda berikan jawaban yang nyambung. Nah itu konsep berpikir yang bagus. Coba silakan. Kau terangkan 2 ayat itu. Berarti Anda sudah mengakui ini nggak bisa dijelaskan. Berarti ayat ini salah. Aku udah menjelaskan, tapi kan Anda nggak terima. Silakan berikan penjelasan yang menurut Anda benar. Kalau jawaban Anda menyentuh, baru itu bisa dikatakan jawaban. Dilihat orang. Nah ternyata jawaban Anda tidak menyentuh pertanyaan. Itu sama sekali tidak menjawab. Oke, yang menjawab gimana? Akuin dulu berarti. Loh, ngapain aku harus mengakui? Kan itu jawaban saya. Sekarang Anda enggak. Sekarang Anda salahkan. Ya udah, akuin dulu kalau Anda tidak mampu menjabarkan ini. Ada guru bilang kepada murid, "Dek, ini jawaban soal ini salah ya." "Oh iya Pak Guru." Yang benar mana Pak Guru? Nah berarti murid itu mengakui bahwasanya tidak mampu menjawab, betul tidak? Iya oke, aku nggak mampu, silakan kau jelaskan. Ayat ini. Silakan. Dua-dua tadi kan yang berteriak tadi sama yang batu bersaksi, silakan kau terangkan. Nah udah, tidak ada caranya batu itu bisa berteriak, nggak ada. Itu aja jawabannya. Iya. Astaga Ben. Coba secara akal logika bisa tidak batu berteriak? Gini, muridnya kan datang, "Pak Guru, ini jawaban saya. Ini jawabanmu salah." "Oke Pak Guru, yang benar mana?" Gak ada jawabannya. Bukan nggak ada, tidak bisa. Batu tidak bisa berteriak. Maka Bible itu salah. Ya. Aduh Tuhan Yesus. Iya, saya mengatakan Bible itu salah karena batu tidak bisa berteriak. Udah. Ampun aku kalau lawan kau Bang. Sungguh. Aku menyerah aja Bang. Lanjut sama host aja lah. Ampun aku. Tidak, itu yang dipertanyakan, maka sejawab simpel. Kalau Allah berkehendak itu apa yang tidak mustahil. Nah, ketika saya memberikan satu perbandingan, Anda enggak mampu menjelaskan bagaimana cara menjelaskan ayat ini. Batu yang berteriak. Aduh, ya udahlah, anggap aja nggak mampu lah. 1 poin lah buat kalian lah. Ya, Keop, oke. Kau akui aja lah. Lanjut lah. Ya, lanjut aja. Apalagi mau didiskusikan? Tapi apa yang Anda jelaskan? Batu berteriak itu caranya gimana? Gak ada cara berteriak, itu kan bentuk sarkas. Kalau nggak ada ya selesai. Sarkasme, sindiran. Kalau tidak ada aja. Dari tadi saya tunggu itu. Lah kan aku udah bilang itu bentuk sindiran. Ya udah, bukan sindirannya yang dipertanyakan, caranya ini batu berteriak gimana? Oke, sekarang kalian terangkan yang nanti batu kalian punya mata, punya mulut. Monggo, aku diam. Ya dalil tertulis di mana? Supaya kita bisa mengkaji. Loh, kok tertulis di mana? Itu kan iya, kan kami menunjukkan datanya di Lukas 19:40. Kan ada datanya. Ente memberikan satu pertanyaan tanpa ada data. Gimana kami mau mengkaji, mau melihat, mau membaca?
Oh, Gitu jadi loh. salah itu. Jadi punya mata, punya mulut nanti salah gitu ya. Bilang kau salahkan Saya dulu. nggak berani menyalahkan kalau saya tidak itu melihat dia. data-datanya. Oke, aku carikan dulu. Silakan dicari. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang ribet gitu kan? Kan tinggal Dan dijawab. kami umat gitu. Islam Pak, begini, kami umat Islam Pak, sebelum bertanya kita tampilkan, baca sama-sama dalilnya, dasarnya di mana, ini loh dasarnya. Begitu. Ente bernarasi tanpa data. Nah, tadi di Benny, mana Ben? Wah, jangan ditutup Ben. Kan, tadi Benny menampilkan data Kak, ya kan? Saya pun tadi menyebutkan data. Sisa Anda yang menjelasin. Bagaimana caranya itu batu berteriak dan bagaimana caranya itu batu bersaksi. Nah sebenarnya ini nggak ada yang keliru sebenarnya, ya. Cuman Anda kritik di sini, kritiknya ke Islam, ya. Perkara batu, ternyata ada di dalam Bible, Anda nyerah. Itulah. Karena apapun kita pijakkan kaki kita itu semua akan menjadi saksi. Itu ketika kita dihakimi menjadi saksi. Tempat pun bisa menjadi saksi. Itu pemahaman samawi. Itu loh. Semua yang ada di sekitar kita itu menjadi saksi atas perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik akan menjadi saksi kebaikan. Ketika kita berbuat buruk akan menjadi saksi keburukan kita, kan begitu. Tidak ada yang keliru, cuman masalahnya di sini Anda sangat kritik tadi perkara batu yang ada di dalam hadis. Nah, ketika ditampilkan data yang sama, Anda bungkam. Lanjut dulu Ben. Di sini saya mau sholat. Oke. Coba di hadis riwayat Ibnu Majah 2957. 2957. 57 ya. Banyak nih. Nggak ada isinya. Kita buka di hadis ID aja dah. Dua berapa tadi? 2957. 2957. Ini. Nih. Ya. Itu nanti ada lagi yang lain. Coba itu dulu lah. Enggak, ini nih ini. Karena hadis tentang batu hajar aswad ini banyak, bro. Burun. Ini hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2957. Langsung artinya aja. Isinya ini nih isinya. Barang siapa Bukan bersalamat, itu. Isinya dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. beda dengan yang di dataku ya. Ini di hadis. Ibnu Majah Hadis.id 2957. Ku baca aja ya. Barang siapa bersalamat dengannya dalam kurung Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Nah, tuh. Mana? Enggak, isinya aja enggak sesuai, Jok. Beda ya? Beda. Oh, bisa beda. Mau cari di mana?
29 hadis Ibnu Majah 2957 isinya gini, Sumbernya. dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Untuk telah menceritakan kepada kami Syam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad-Darawardi dan Hatim bin Ismail dan Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW Bukan kamera ya di sini ya. Nggak bisa ya. Nggak ada tombol kamera ya. ada. Nggak ada, cuma mic aja. Mungkin dari hostnya mungkin ya. Saya tampilkan ini blur nih, saya bisa buka kamera ini. Jadi aku nggak ada ya. Cuman ada mic. Ini isinya bang. Aduh bro. Sebentar. Nah. Ini isinya. Ini kan? Tuh. Sunan Ibnu Majah 2957 kan? Betul tidak? Zo. Nah, ini isinya. Itu sama di bawah juga. Teman-teman di bawah juga searching itu. Tentang ini banyak memang ya, memang. Banyak loh. Jo. Tapi lu percaya kan, bro, nanti di akhir zaman akan ada mata dan mulut itu dia bisa ngomong, lu percaya nggak sih? Jawabannya percaya dan tidak gitu aja. Begini kan itu bersaksi, yang namanya bersaksi kan berikrar, Zo. Yang saya pertanyakan tadi itu yang hanya batu berteriak itu caranya tidak ada. Nah kalau batu bersaksi, kalau batu bersaksi, kalau batu bersaksi itu Rasulullah itu mencontohkan. Nah, yang namanya contoh dari Rasulullah itu namanya sunnah, Zo. Sunnah itu jikalau kita lakukan itu mendapat pahala, jikalau kita tidak melakukan tidak berdosa. Artinya begini, itu tidak wajib. Nah, bahkan Umar bin Khattab itu mengatakan, jikalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kau, sesungguhnya kau adalah batu biasa, kata Umar nih, sahabat Rasulullah ini. Ya, katanya, jikalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, demi Allah aku tidak akan menciummu, karena kau hanya batu biasa itu. Nah, makanya di situ dikatakan hukum sunnah, bukan hukum wajib. Gitu aja, Zo. Sama seperti halnya tadi, batu bersaksi, saya kan tidak menolak itu juga. Nah, yang saya tolak batu berteriak tadi. Itu yang saya tolak. Iya, buka mute, buka. Dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa bicara, dan akan menjadi saksi siapa yang benar menyentuhnya. Baik. Ya, baik. Nah, gitu. Kalau memang itu terjadi, kalau memang ada hadisnya ya, saya tidak mengingkari itu. Karena apapun yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, dan apapun yang hadis sahih itu pasti terjadi juga. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Itu namanya yang bersaksi. Ketika orang mencium dia dapat pahala. Itu saja, Zo. Nah, tetapi itu hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah, seperti yang saya jelaskan barusan.
Apa salahnya jikalau umat Islam itu berlomba-lomba mendapatkan pahala? Karena di dalam Al-Quran pun umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Nah, salah satunya mencium Hajar Aswad itu juga mendapat pahala. Kan begitu. Tetapi hukumnya tidak wajib. Jikalau tidak dilakukan, itu tidak berdosa. Cok. Iyalah, oke. Ya kalau Anda udah percaya nggak apa-apa. Memang demikian adanya kan. Sama saja seperti yang di kitab Yosua tadi kan begitu juga. Nggak ada, Yosua itu batu nisan bro, itu perjanjian kan tadi, bukan itu batu diambil kan sama dia, batu besar gitu kan. Ini buat saksi kita ya, nih loh bahwa kita berjanji di sini, bla bla bla, ini hukumnya, ini tandanya ya, ini buat tanda bahwa kita berjanji. Bukan maksudnya batu itu yang ngomong, bukan. Cek kalau 1, 2, 3, 20. Ya, lanjut. ada bang. Sama saja sebenarnya, Jo. Gitu ya. Apa? Kan batu bersaksi kan begitu juga. Artinya begini, siapapun yang mencium dia nanti akan bersaksi di akhir zaman atau di hari kebangkitan itu akan mendapat pahala. Ini loh, orang-orang yang mencium saya akan mendapat pahala. Itu kehendak Allah. Apapun bisa terjadi jikalau Allah menghendaki. Nah, tetapi itu hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah. Begitu. Gitu ya. Apalagi? Lalu kalau dialogkan. Oke. Kalau itu kan rame ya waktu mau, itu kan kecil gitu kan, yang mau nyium kan banyak tuh. Itu kan ada laki, ada perempuan kan campur dari satu kan. Berdesak-desakan itu gimana tuh? Seperti yang saya jelaskan tadi, Jo, kan di dalam Al-Quran itu diperintahkan kami harus berlomba-lomba mencari pahala, beramal kebaikan. Salah satunya mencium Hajar Aswad itu mendapat pahala, tidak dikerjakan, tidak mendapat dosa. Nah, apa salahnya gitu loh? Itu gini loh bro, kan itu bukan muhrim bro, berhimpit-himpitan gitu loh, paham nggak? Iya, yang dilarang berhimpit-himpitan itu ketika mendirikan sholat, Henso. Nah, ini hanya mau menyentuh batu Hajar Aswad. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Harus berdasar-dasarkan karena itu bukan keutamaannya. Syarat jadi haji bukan itu keutamaan. Itu sunnah yang dijelaskan tadi Beni. Ya. Sunnah melakukan tidak masalah, tidak melakukan juga tidak masalah. Tuh. Begitu bro, jelas? Iyalah, oke lah. Jadi bukan menjadi tolak ukur atau parameter utama. Itu tentang batu Hajar Aswad. Ya, kita tidak menyentuhnya. Apakah haji kita itu batal? Tidak. Nah, kita tujuannya di situ tawaf. Ya, tawaf itu wajib. Poinnya kan gini loh Bang Dalbo. Kan saya punya temen juga kan, kalau salaman, kalau bukan muhrim nggak boleh salaman, kata temenku. Ya, mungkin dia punya wudhu Pak. Oh gitu. Ini Jo, begini. Nah, kami kan umat muslim itu rata-rata ya sebagian besar itu hanya satu kali ke Arab atau menjalankan haji atau umroh itu. Nah, maka disitulah kesempatannya satu-satunya. Itu rata-rata orang ya, apalagi orang Islam itu biasanya kebanyakan dari kalangan tengah ke bawah gitu. Nah, maka dari situlah ada satu-satunya kesempatan orang mau mengais pahala sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin di lain waktu tidak ada lagi waktu seperti itu. Nah, makanya di situ mereka ketika artinya orang mau tidak bersalaman, semua ya Ben. Tidak semua orang artinya mendapatkannya. Apalagi betul. yang pas-pasan. Betul. Ini kan mahal itu ya, biayanya Ya, kan Iya mahal. Sama halnya begini Pak Henso. Pak Henso ke Bali.
Tapi tujuannya Pak Henso kan bukan di hotel. Tentu Pak Henso mau foto-foto di pantai gitu loh. Itu salah satu contoh gitu, yang paling ringan. Nah, perkara tadi salam ya, salaman. Jangankan Pak bini orang lain atau perempuan lain, bini saya sendiri ketika dia sudah ambil wudhu nggak boleh. Oke, siap. Itu Pak. Tetapi ada dua pandangan di situ, ada dua pendapat. Tetapi saya mengikuti itu. Saya tidak menyentuh istri saya tangannya ketika dia sudah mengambil wudhu. Ada juga pandangan lain, tidak masalah, yang jelasnya tidak menimbulkan syahwat atau nafsu. Itulah. Oke. Silakan. Lanjut. Ganti topik lah. Silakan Ben. Ayo. Ya lanjut aja host, lanjut. Diganti angkat topik aja. Saya mau sholat dulu ini, gantian. Sebelum waktu asar. Oke. Apa topiknya lagi nih Pak Henso? Atau apa ya? Yang jadi topik Pak sore hari ini. Atau mau tema penyaliban? Tanya jawab aja lah. Kena tanya jawab. Begini aja, konsep ketuhanan aja. Apa bebas. Kan ketuhanan aja Pak Henso. Siapa yang menyembah Tuhan benar-benar Tuhan semesta alam. Semua agama dan dirunutkan mulai dari para nabi. Apakah semua sama? Agama di dunia ada ribuan bang. Semua menganggap agamanya benar gitu loh. Ya, ribet kalau enggak masalah Pak, enggak masalah. Tentu agama itu menyatakan dirinya benar. Apakah ada di kitab lain menyatakan dirinya agamanya benar? Itu loh. Kalau di Islam kan jelas dia sampaikan ini loh yang benar. Contoh di surah Al-Imran ayat 19. Kan begitu Pak. Semua boleh menyatakan dirinya hebat, boleh menyatakan dirinya benar. Tetapi apakah ada mengklaim di dalam kitabnya itu sendiri? Itu kan tidak ada. Apakah ada di dalam Bible Kristen loh agama yang benar? Kan tidak ada. Tetapi kalau di dalam Al-Quran di surah Al-Imran ayat 19 kan jelas. Oh gitu ya. Jadi harus ada. Iya kan harus dia nyatakan dirinya benar. Contoh, kita tidak bisa membedakan mobil itu Pak. Ya mobil kan mereknya beda-beda tuh. Kita tidak bisa membedakan kalau dia tidak menampilkan mereknya. Contoh, ini Avanza, ini Terios, ini Grand Max. Kan ini dari labelnya itulah kita bisa mengerti. Sebenarnya ada sih dalilnya. Ada di kita juga. Oh, kalau ada silakan Pak. Kalau ada mengatakan Kristen yang agama benar, silakan. Saya nggak protes kalau ada. Oh nih, Markus 16. Bunyi gini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Memang kata-katanya lain ya, tapi maknanya kan sama. Baik. Jadi kalau nggak Kristen ini apa sih? Pengikut Yesus kan. Alias orang-orang yang percaya, gitu kan? Orang percaya lah, kita bisa disebut orang percaya. Kalau Bang Dalpo orang yang tidak percaya, nah itu. Cuman di sini diperhalus gitu loh. Bukan dikatakan non Kristen, tidak, tapi disebut orang yang tidak percaya. Boleh, gitu. Boleh saya baca kembali ini ya. Nanti nggak perlu tanya saya. Nah, saya perbandingkan di dalam Al-Quran. Iya. Di sini di 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya
akan dihukum. Iya. Nah, sebelum Anda terangkan ini, cuman saya timbul pertanyaan. Ini yang tidak percaya dihukum. Ini ranahnya ini kayak pemaksaan, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau di dalam Islam, Pak, di surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Itu benar kan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Walaupun Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tuh, dalilnya ada. Sedangkan Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Nah, ini pernyataan satu ini, ya, ini pemaksaan. Karena di sini dikatakan siapa yang tidak percaya akan dihukum, yang percaya akan dibaptis. Itulah. Artinya pembaptisan ini kan pengakuan. Contoh sama di dalam Islam, kamu bersyahadat, kan ini bentuk pemaksaan ini. Sedangkan di dalam Islam itu diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 226, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Itu loh. Nah, ini jelas memaksakan, ya. Ini bukan ayat maksa. Di mana tulisan maksanya? Nggak ada kan? Tidak. Coba Pak, simak baik-baik. Siapa yang percaya dan dibaptis, artinya pembaptisan itu menurut Anda ini apa? Kan pengakuan. Ini baptis pengakuan. itu tanda. Iya, tanda. Udah percaya dulu nih, bukan maksudnya belum percaya langsung dipaksa baptis, enggak gitu. Tapi dia percaya dulu dan dia melakukan tindakan iman dengan cara dibaptis, begitu. Baik, saya baca lagi ya. Ya, siapa yang tidak percaya dibaptis dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini ada ancaman. Nah, kalau di dalam Islam, Pak, jelas. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Tapi aku pernah La baca ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. di dalam hadis keberapa saya lupa, dibilang gini, barang siapa mengganti agamanya, meninggalkan agamanya, maka itulah dia, katanya begitu. Begini Pak, Gimana tuh? siapa yang keluar dari Islam nggak ada masalah. Itu tadi saya sampaikan, tidak ada masalah. Tetapi jangan menghinakan, jangan memfitnah. Contoh, Saifuddin Ibrahim kan dia memfitnah, dia menghina, dia menghujat. Itu yang tidak dibolehkan. Oh, setuju. Silakan boleh. Anda keluar dari Islam, Allah tidak rugi, Nabi Muhammad tidak urus. Cuman begini Pak, ketika Anda meninggalkan Islam, lalu menghinakan Islam, lalu menghujat Islam, memfitnah ayat-ayat Al-Quran. Coba dibaca lengkap Pak. Coba ayat itu, yang lengkapnya aja, biar enak. Silakan, di mana itu tertulis Pak? Lubang Dalpo kan lebih tahu. Iya, di mana tertulisnya? Silakan. Kalau lengkapnya di mana? Silakan Bang Dalpo kan lebih apa? Di mana? Nah, ini saya kan membaca dalil di Al-Quran bahwa la ikraha fiddin, artinya tidak ada paksaan Pak. Tidak ada Pak. Kalau tidak ada paksaan, Anda silakan mau keluar Islam, silakan. Karena memang manusia itu sudah diberikan oleh Allah kehendak bebas atau free will. Mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan, mau percaya silakan, mau tidak percaya silakan. Konsekuensinya Anda tanggung, kan begitu. Sama dengan juga Yesus sampaikan, tidak semua orang yang dapat hidup kekal, ya, kecuali yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Jadi apa yang Anda pertanyakan itu kan nggak ada keliruan, karena banyak Pak, banyak.
kita nggak bisa juga menutup mata. Kadang ada yang meninggalkan Islam bukan perkara keimanan, bukan. Mungkin faktor perut, dibawa perut. Tuh. Kalau meninggalkan Islam dari dasar ketuhanan, Pak, sungguh bodoh orang itu. Kalau dia beriman, sungguh bodoh. Saya katakan, tidak mungkin meninggalkan Tuhan yang hak, patut disembah, dan masuk di contoh ke Kristen yang notabene-nya menyembah Yesus yang tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Jadi itu simple perkaranya, Pak. Kalau ada meninggalkan Islam, monggo silakan. Maka yang murtad itu, Pak, jarangnya, bahkan tidak ada satupun saya lihat berani tampil berdialog. Coba yang mualaf, Donditan, maju. Oh, ya? Gak ada yang maju gitu, maksudnya gimana? Enggak ada yang gitu. Yang berani masuk di komal-komal dialog, menampilkan jati dirinya bahwa saya ini murtad loh, saya menguasai, ini dasar saya, ini dalil saya, sehingga saya meninggalkan Islam. Ya, takut mungkin Pak Dalbo. Ngapain mau takut kalau kebenaran itu, Pak? Nggak perlu takut kalau kebenaran. Apakah Donditan, Bang Andre, Halidaya, dan mereka itu mantan Kristen semua. Umar Palen, ngapain takut? Tetapi mereka mampu koar-koar. Contoh Pendi Aceh, saya minta naik berkali-kali, nggak dinaikin. Cuma saya mau sharing doang. Iya. Nah, itu membuktikan bahwa di dalam Islam itu akal dipakai. Itu. Karena kenapa? Mereka paham, yakin betul bahwa saya tidak meninggalkan Yesus, saya makin memuliakan Yesus. Itu menurut kesaksian dari para mualaf. Karena mereka punya dasar, mereka belajar. Bahkan mereka itu langsung berhadapan dengan pendeta. Mungkin Pak Henso pernah melihatnya itu, Pak Dondi berdialog dengan Esra Soru. Ya, kemarin ya, lihat. Iya, itu. Padahal 2 lawan 2, 2 murtad, 2 pendeta. Ini 2 murtad, sorry. 2 mualaf semua ini. Mualaf semua ini. Nah, kalau kita berpikir, kenapa bukan Islam yang dari lahir berhadapan? Yang mualaf berani naik, berani tampil. Itu loh. Seharusnya murtad, kalau memang ajaranmu benar, memang dasarmu meninggalkan Islam karena dasar mencari Tuhan yang benar, tampil dong. Begitu. Bahkan ada dulu, Pak, yang mengaku dulu buka komal, pernah naik di sini. Alhamdulillah 5 kali saya buat cebok dia. Itu namanya kiai murtad. Oh iya. Dia pernah naik di sini. Coba ada Beni, dengar itu Beni. Tak buat mencret dia. Seandainya dia seharusnya dia mampu mengkanter. Kenapa? Harus dia memahami 2 kitab ini, antara Bible dengan Al-Quran. Tapi yang ngaku-ngaku memang banyak, Pak. Makanya kalau lebih detail, Pak, silakan gabung di Facebook saya. Semua tak bongkar di situ. Kesaksian murtad odong-odong. Memang judul akun saya di situ membongkar kesaksian murtad odong-odong. Bukan berarti kami ini ya, meninggalkan Islam begini loh. Tidak. Kalau Anda meninggalkan Islam, jangan menjelekkan Islam. Kalau memang ada kejelekannya, ayo kita dialogkan, tampilkan datanya di mana. Begitu. Kalau yang mualaf, ya, Kristen masuk Islam, banyak berkeliaran di sini, Pak.
bahkan berani berdialog. Contoh Al-Hidayah, buka komal sendiri. Blokir permanen, Hesti, buka komal sendiri. Itu mualaf semua. Dia bahkan berani berhadapan langsung dengan pendeta. Nah kalau yang murtad, pendi Aceh. Yang mana yang tidak paham Islam, itu yang dia layani. Kalau dia paham, dia sepak. Tidak seperti itu Pak. Mengkaji kebenaran itu, jangan cari pembenaran. Jangan mau dipuji-puji, wah betul-betul ini Islam buruk ini. Padahal orang yang tidak paham, Anda dengarkan. Nah ajaran itu Pak, ya kita tentu melihat buahnya. Bahwa kenapa? Bayangkan suri toladan Rasulullah. Seluruh dunia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seluruh dunia umat Islam beribadah, sholat subuh, ya sholat subuh, mereka sama seluruh dunia 2 rakaat. Tidak ada umat Islam di negeri jauh di sana, apakah di Arab atau di Amerika dan sebagainya, melaksanakan sholat subuh itu 3 rakaat, tidak ada. Semua sama. Jadi kalau kita kembali ke Kristen, mohon maaf, berbeda-beda Pak. Nah kalau kita mencari kebenaran, yang mana kita harus ikuti? Apakah Oneness, ataukah Tuntung, atau vegetarian, atau Advent? Yang mana kita harus ikuti di situ? Jangan ikuti nah, di antara denom-denom ini mengklaim dirinya bahwa inilah yang benar. Ya, silakan. Di tempat Bang Dalbo juga tertulis kok, terpecah menjadi 73 golongan. Ya, hanya satu yang dituliskan selamat, yang lain tidak. Iya. Sama lah Bang, namanya manusia kan, memiliki pemikiran, pemahaman sendiri-sendiri. Banyak juga kok di tempatnya Abang. Ya di mana? Ya kan? Saya di sini Pak nggak ada saya temukan berbeda. Saya mentuhankan Allah, ya memuliakan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Semua sama di sini kok Pak. Tidak ada Islam di sini pun mentuhankan Nabi Muhammad. Contoh ada yang puasanya lebih dulu, ada yang besoknya. Nah itu nggak masalah itu. Nah, sama di kita juga nggak masalah. Ada Advent, ada Nah, Katolik, Anda kan ya. permasalahannya Pak di konsep ketuhanannya Pak. Oh, konsep malah sama kita. Ketuhanannya Sama mana yang semua. sama Pak? Tuhannya Yesus. Ayo. Beda-beda. Ada 3 Tuhannya, bahkan ada Itu tunggal. pemahaman, itu pemahaman. Apakah mereka akur Pak? Ya namanya manusia. Iya bisa mana akur, ini kan? saling membidatkan Pak. Saling membidatkan. Enggak semua, oknum aja. Paling beberapa. Tidak buktinya. Oneness dengan Tuntung itu kami bisa melihat ya secara langsung di TikTok ini. Ini saling membedakan. Ya. Dan kami ketika ada contoh yang Anda bawa tadi narasinya Muhammadiyah, kami nggak pernah bertentangan. Nggak pernah bertentangan. Kan yang didebatkan pemahaman, bukan masalah ketuhanan kan. Sama Tuhannya. Ini saya katakan Pak. Yang pertama dulu menjadikan pedoman itu tentu ketuhanannya dulu. Kalau sama nggak ada. Karena memang ada berapa ya? Mungkin memang di Islam ada 4 mazhab. Ini semua cara pandangnya kepada Rasulullah berbeda-beda. Itu tidak keliru. Tetapi apakah 4 ini ketika ada sholat maghrib ada yang melakukan 5 rakaat? Tidak, sama-sama semua. Sholat maghribnya itu 3 rakaat. Semua sama Pak. Tidak ada mengatakan Muhammadiyah sholat rakaat maghribnya itu 5 rakaat atau 2 rakaat. Tidak, sama semua Pak. Konsep ketuhanannya jelas Pak, sama. Nah, kalau Oneness dengan Tuntung beda Pak. Ada tuh Al-Zaitun Bang,
Itu gimana? Oh, itu kan sudah dinyatakan sesat. Nah, itu Itu kan sudah dinyatakan sesat. Buktinya diproses. Iya, di kita juga ada nama SSJ, itu juga kita. Tidak, jangan SSJ dulu Pak. Apakah Wanes dipolisikan Pak? Nggak mungkin kita lapor karena apa? Itu pemahaman pribadi. Apakah Tuntung juga dipolisikan Pak? Nah kita ketika ada menjual agama kami, ya kami akan mengatakan sesat kalau keluar dari kaidahnya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu kalau itu kan beda lagi. Masa sholat bergabung-gabung dengan cewek, masa cewek dijadikan imam? Itu nggak boleh. Aturannya ada. Itu dikatakan ini sesat ini. Panciku hilang, saya sebut namanya panciku hilang. Anda enaknya sama saya apalagi Henso saya Apa ya? Ya memang apa ya? Nggak akan ada habisnya diskusi tentang agama ya. ini apanya kamu ngecas ya Henso? Oh bunyi kah? Iya, Ini udah mendengar. ngecas. Udah aku cabut. Ya. Yang Silakan. lain kok diam-diam, silakan ngomong lah. Siapa yang mau bicara? Yang lain lanjut. Silakan. Enggak, lanjut aja. Udah jelas itu tadi. Lanjut dulu Ben. Kau saya pikir kamu Ben sudah lari. Dasar kau Ben. Kagak ada lah. Tadi di bawah. Lanjut. Pental itu gara-gara buka kamera nih. Iya, jadi gitu tadi yang dijelaskan pada Alpo. Bahkan gini lah ya, Cok. NU yang Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah itu nggak ada larangan mau masuk masjid manapun, sama semuanya. Gitu loh, jadi nggak ada perbedaan. Cuman antara ini aja, antara waktu itu kan ada Muhammadiyah itu perhitungannya dengan tahun Hijriah apa matahari gitu. Ada perhitungan waktu masing-masing, tetapi apa poinnya? Tetap puasa itu 1 bulan 30. Jangan gini, beda lagi kalau awal puasa itu ikut Muhammadiyah, lalu ini hari rayanya nanti NU lah, kurang 1 hari berarti. Kan gitu. Kalau Muhammadiyah ya Muhammadiyah, NU ya NU, ya tetap sama 30. Nggak ada yang beda. Lanjut, apalagi tuh? Ini Basuki ini apa sih si piye? Betul. Yang penting nggak keluar dari aso aja. Nah kalau seperti yang dikatakan Hanzo tadi, si panciku hilang itu udah ini melenceng dari Al-Quran dan hadis. Karena di Islam itu ada ininya, ada rujukannya kepada ahli-ahli tafsir kan begitu. Nah sedangkan panciku hilang ini ya dia menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan pemikirannya sendiri. Nah itu yang tidak boleh di dalam Islam. Karena kami itu tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran dengan seenak kami sendiri. Makanya tafsir itu ada rujukan-rujukannya. Rujukan kepada siapa? Ahli-ahli tafsir. Ahli-ahli tafsir ini sudah menguasai 15 ilmu. Nah itu. Aduh, kemana pula Hansu nih? Ya, gimana? Aduh. Hah? Kemana aja? Aku dengerin.
Nah itu tadi. Jadi nggak ada yang beda, Zo. Masalah yang berpuasa itu loh sama-sama 30 kan gitu. Muhammadiyah itu lebih dahulu, tapi hari raya juga lebih dulu. Cuman perhitungan waktunya aja. Nah, ada perbedaan sedikit. Sabti sama-sama 30 full. Jangan gini. Nanti awal puasa ikut Muhammadiyah, hari rayanya ikut NU. Wah, kurang 1 hari dong. Nggak bisa gitu. Apalagi ya kita bahas. Apa ya? Ya karena udah beda, harusnya sih nggak ada yang dibahasin ya. Kecuali kalau ada kayak mirip-miripnya baru bisa. Kalau ini kan kita udah beda bro, ya nggak? Betul Enggak, nggak? yang masalah yang tadi juga yang panciku hilang itu. Nah, itu udah keluar sesat dari Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Karena panciku hilang ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak berlandaskan dari ahli tafsir, tidak merujuk kepada hadis, Al-Qur'an, apa ahli-ahli tafsir. Dia menafsirkan dengan pemikirannya sendiri. Nah, sedangkan di dalam Islam itu tidak boleh menafsirkan dengan pemikiran sendiri, melainkan kami harus merujuk pada ahli-ahli tafsir. Nah, siapa ahli-ahli tafsir ini? Ahli-ahli tafsir ini orang yang sudah menguasai 15 ilmu, fikih, balaghah, dan segala macam itu ya. Tafsir Kalau yang banyak. nggak menguasai gimana? Kalau yang nggak menguasai itu makanya kami dirujukan kepada ahli tafsir. Kalau yang Nah, awam-awam gitu, yang misalnya nggak bisa ngerti artinya, cuman bisa baca gimana? iya, kan di situ ada rujukan tafsirnya. Nah, jikalau tidak mengerti juga maka dipertanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Seperti contoh, biasanya di sini ada Ustadz Tahta. Nah, beliau mengerti itu. Hmm. Jadi nggak boleh menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan pemikiran sendiri seperti panciku hilang tadi. Belajar harus pakai guru, oh gitu ya. Nah, kalau di Kristen itu gimana, memaknai atau memahami Kalau ayat-ayat dari Bible itu? Apakah ada juga legal standingnya seperti kami di Islam? Kan di Islam itu harus kalau menguasai kita kan ilmu. udah jelas bahasanya bahasa ibu kan, mau dipakai misalnya bahasa Jawa ada kitab bahasa Jawa, orang Bali ada kitab bahasa Bali, ya kan banyak terjemahan sesuai dengan bahasa ibu kita. Jadi kalau ada yang kurang mengerti seperti pertanyaanmu tadi itu mungkin, nah misal nggak bisa jawab ditanyakan kepada yang lebih mengerti, ada pendeta atau evangelis kan yang memang sehariannya belajar membedah Alkitab sama. Tapi kan jarang apa sih yang nggak dimengerti coba di Alkitab? Sangat mudah karena itu bahasa sehari-hari kita. Yang perlu adalah sebelum membaca berdoa, minta tuntunan hikmat Roh Kudus. Kalau kita begitu. Nah, tapi setiap dipertanyakan ini, pemahaman Kristen itu berbeda-beda. Misalkan ayat aku dan Bapa adalah satu itu. Ada yang mengatakan ini saksi Yehova. Kalau saksi Yehova itu meyakini Yesus itu hanya utusan. Aku dan Bapa adalah satu itu satu dalam pekerjaan. Itu menurut saksi Yehova. Nah, berbeda dengan Wanes. Nah, kalau Wanes ini menafsirkan ayat itu satu hakikat. Itu perbedaannya. Nah, makanya saya pertanyakan tadi, apakah ada itu di dalam satu ayat ini rujukan legal standing seperti di Islam kan begitu. Kalau di Islam mengatakan Allah itu Esa, ya Esa satu. Nggak ada yang berbeda-beda. Konsep ketuhanannya tetap semuanya. Termasuk di dalam surah Al-Ikhlas. Siapapun itu Islamnya. Siapapun orangnya. Gitu loh. Itu kan ajaran intinya, maksudnya gitu. Itu Deman tuh mau tanya, naik aja bang. Jadi karena iman kekristenan itu bukan untuk gotong royong atau antar golongan ya. Jadi iman kita itu iman pribadi. Ketika ada satu ayat kamu meyakini seperti itu, yaitu berlaku untuk